warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dinta Ariani, NPM 22411172 dari Manajemen 22B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aspek hukum. Apa sih aspek hukum? Aspek hukum dalam bisnis adalah kaidah yang tugasnya mengatur segala hal tentang tata cara pelaksanaan dalam aktivitas keuangan, perdagangan, dan industri yang berkaitan dengan pertukaran barang dengan uang, produksi, maupun jasa atau layanan. Sama seperti di bidang lain, setiap kegiatan bisnis atau usaha pasti memerlukan hukum sebagai salah satu pelindung sekaligus menegakkan keadilan. Jenis data yang digunakan untuk mengkaji aspek hukum itu ada dua. Yang pertama, data primer, yang kedua, data sekunder. Data primer adalah data mengenai tanggapan dan persetujuan masyarakat sekitar, ketentuan hukum dan perizinan yang harus dipenuhi. Data sekunder berupa literatur mengenai peraturan perundangan yang harus dipenuhi, dokumen hukum yang perlu dipersiapkan, dan persyaratan perizinan. Aspek hukum itu mencangkup beberapa hal. Yang pertama ada izin usaha, izin lokasi, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, hukum perdagangan internasional, dan pajak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, izin usaha. Izin usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin kelancaran dari kegiatan usaha, setiap pengusaha perlu untuk memiliki izin usaha, akta pendirian dari notaris, surat tanda daftar perusahaan, dan izin tempat usaha. Yang kedua yaitu izin lokasi. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan atau kegiatan yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha atau kegiatan lainnya. Yang ketiga ada hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan kekayaan intelektual dibagi dua, yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal. Yang selanjutnya ada perlindungan konsumen, yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Yang selanjutnya yaitu hukum perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau haki. Ya, dan yang terakhir adalah pajak. Kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Badan usaha. Badan usaha adalah entitas yang memiliki keberadaan hukum dan bertujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis. Badan usaha bisa berupa perusahaan, koperasi, yayasan, atau bentuk badan usaha lainnya yang diakui oleh hukum. Badan usaha memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para pemiliknya, yaitu pemegang saham, anggota, atau pendiri, dan dapat melakukan berbagai transaksi, memiliki aset, serta menghasilkan keuntungan atau laba. Jenis badan usaha. Perusahaan perseorangan. Perusahaan bisnis yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan segala tanggung jawab tidak memerlukan persyaratan khusus dan bentuk organisasi cukup dengan manajemen sederhana. Kelebihan perusahaan perseorangan. Yang pertama, semua laba hanya untuk pengusaha. Yang kedua, organisasinya sederhana. Yang ketiga, pengendalian seutuhnya. Dan yang terakhir, pajaknya rendah. Kekurangan perusahaan perseorangan. Yang pertama, bertanggung jawab atas semua kerugian, tanggung jawab tidak terbatas, dana terbatas, dan keterampilan yang terbatas.
Lalu ada perusahaan kemitraan atau partnership, firma atau CV. CV atau perusahaan komanditer perusahaan bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya sebatas jumlah modal. Persekutuan atas dasar kepercayaan, terdapat sekutu pasif yang bertanggung jawab sebagai pemodal dan dijalankan oleh sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko. Dalam akta pendiriannya dijelaskan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing pendiri. Jumlah modal yang disetor, tanggung jawab manajemen dari para pendiri, kekuasaan pembagian keuntungan, dan hutang. Lalu yang terakhir adalah korporasi atau corporation, perseroan terbatas. Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan yang kedua ada perseroan terbuka, suatu badan hukum di mana jumlah pemegang saham memenuhi kriteria perusahaan dan perusahaan melakukan penawaran umum sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.